3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, semua dewan guru dan semua staf tata usaha yang saya hormati, serta anak-anak sekalian peserta MPLS siswa baru tahun ajaran 2021-2022 SMK Yamsik Kuningan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua pada hari ini diberikan kesehatan, kenikmatan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua kegiatan yang kita lakukan saat ini. Salawat berserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tak lupa kita selaku umatnya yang insya Allah akan patuh dan taat pada ajarannya sampai akhirul zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, bahwa di sini sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Yusus Dia SPD. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Di sini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan membawakan materi tentang tata tertib sekolah. Bahwasanya tata tertib sekolah ini merupakan aturan yang mengatur dan berlaku hanya khusus di lingkungan SMK Yamsik Kuningan. Dan tata tertib sekolah ini tentunya suatu hal yang perlu dilaksanakan atau dipatuhi oleh seluruh siswa baik kelas 10, baik kelas 11 ataupun kelas 12 yang ada di lingkungan SMK Yamsik Kuningan. Tentunya segala hal bila diatur dengan adanya tata tertib, insya Allah semua kegiatan, semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Tentunya baik itu KBM ataupun kegiatan non KBM-nya. Langsung saja di sini tata tertib sekolah ini tentunya pada masa sekarang yaitu masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua selalu diberikan kesehatan. Tak lupa juga tetap patuhi semua protokol kesehatan, terutama yang 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu merupakan dijadikan adaptasi kebiasaan baru bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan tak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk tetap diberikan kesehatan. Langsung saja tata tertib sekolah di sini. Yang pertama ada kewajiban bagi seluruh siswa, ya, baik kelas 10, 11 ataupun 12. Yang pertama, peserta didik wajib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah dengan cara memakai masker atau face shield, ya. Jadi intinya setiap siswa datang ke sekolah itu diwajibkan menggunakan masker, ya, wajib, ataupun face shield nanti yang disediakan oleh pihak sekolah. Terus yang kedua, mencuci tangan. Ya, tentunya di sini tempat cuci tangan sudah disediakan oleh pihak sekolah, baik itu juga pakai hand sanitizer juga ada di tiap ruangan, di tiap kelas, bahkan begitu pintu masuk pun itu udah disediakan tempat cuci tangan. Untuk selanjutnya yaitu tidak berkerumun atau menjaga jarak. Ya, karena kondisi di sini masih pembelajaran secara online. Maka dari itu siswa yang berkepentingan ke sekolah diupayakan untuk tidak berkerumun. Ya, bila perlu ada hal-hal yang dibicarakan oleh pihak sekolah, kalau hadir di sekolah itu tidak secara berkerumun atau bergerombol. Terus yang kedua, di sini untuk pihak keamanan peserta didik, ya, dites suhu dulu oleh pihak keamanan, ya, sehingga apabila suhunya memungkinkan atau kondisi sehat, itu bisa masuk ke lingkungan SMK Yamsik. Itu pun sebaliknya, kalau kondisi suhunya di atas 37,8 derajat, sehingga siswa tidak diperkenankan untuk masuk lingkungan sekolah. Terus yang ketiga, peserta didik yang berasal dari zona merah, ya, apalagi zona hitam dan sebagainya, ataupun yang udah merantau ke luar kota, diupayakan untuk tetap di rumah saja dulu. Ya, bila mana ada kepentingan ke sekolah bisa melalui media sosial, WhatsApp ataupun telepon.
Terus yang berikutnya, jumlah siswa setiap ruangan itu maksimal 18 siswa. Ya, itu pun dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. Ya, makanya di sini perlu diperhatikan. Terus yang berikutnya, seluruh siswa diupayakan untuk membawa bekal dari rumah, bekal makanan terutama. Kenapa? Karena di sini semua kantin sekolah tutup untuk sementara selama pandemi ini. Maka diharapkan seluruh siswa apabila ada kepentingan ataupun ada hal kegiatan yang sifatnya urgent, itu diupayakan membawa bekal dari rumah agar tidak istilahnya jajan di luaran sana, karena itu khawatir ya akan penyebaran virus ini. Terus yang berikutnya, peserta didik kalau udah KBM dimulai itu seperti biasa, masuk pukul 7.00 itu udah ada di lingkungan sekolah. Apabila nanti masa pandemi ini udah berlalu dan peserta didik hadir di sekolah, itu mulai pukul 7 udah mulai KBM dimulai ya. Khusus untuk petugas piket seperti biasa itu pukul 6.30. Itu dilaksanakan ketika pembelajaran sudah dimulai. Yang berikutnya, berpakaian lengkap, rapi, sopan dengan ketetapan sekolah. Ya. Biasanya untuk ketetapan sekolah apabila kondisi udah normal kembali, itu Senin, Selasa dan Rabu itu menggunakan PSAS putih abu. Semua angkatan kelas 10, 11 dan 12. Untuk roknya untuk hari Senin itu wajib span. Ya. Kalau misalkan punya rempel boleh digunakan, tapi khusus hari Rabu dan hari Selasa dan Rabu. Untuk hari Senin semuanya harus menggunakan span. Pak, kalau 3 hari menggunakan span itu lebih bagus ya. Terus untuk hari Kamis sekolah menyediakan seragam batik ya, jadi seluruh angkatan menggunakan seragam batik, dan rok atau celana itu menggunakan warna putih ya, untuk batik sekolah dengan bawahannya warna putih. Dan untuk hari Jumat itu seragam pramuka semua angkatan ya, hari Jumat seragam pramuka. Jadi di kita selama 1 minggu ini ada 3 seragam. Yang pertama seragam putih abu, yang kedua seragam batik, dan yang ketiga seragam pramuka. Itu yang harus digunakan selama di lingkungan SMK Yamsi. Terkecuali dengan kondisi seperti ini sekarang, biasanya sekolah ketika menghadirkan pun itu menggunakan pakaian yang ditentukan oleh sekolah, baik itu bebas sopan ataupun gimana, nanti sesuai dengan situasi yang sedang berjalan. Dan untuk pakaian olahraga ya, itu pakaian olahraga yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, itu digunakan ketika hanya pelajaran olahraga saja ya. Dan untuk sepatu dari Senin sampai Jumat warna dasarnya hitam semua ya, nggak harus wajib hitam, maksudnya warna dasar saja. Pak, talinya putih nggak apa-apa, yang penting dasarnya hitam. Warrior seperti apa itu boleh digunakan ya, dari Senin sampai dengan hari Jumat. Pakaian seragam jurusan praktek itu hanya digunakan ketika praktek saja, misalkan TKJ ketika di lab, TKJ saja, administrasi perkantoran ya ketika praktek kejuruan saja, itu digunakan baik akuntansi ataupun BDP, bisnis daring dan pemasaran, itu digunakan hanya ketika praktek ataupun nanti ketika prakrin. Terus yang berikutnya, mengikuti kegiatan teori praktek yang sudah ditentukan. Jadi ketika KBM sudah dimulai, seluruh siswa harus mengikuti semua mata pelajaran ya, baik teori ataupun praktek ya. Terus yang berikutnya, siswa harus melaksanakan K3 di lingkungan sekolah, akan menjadi kebiasaan nanti kalian hidup di masyarakat ataupun di lingkungan rumah. Apa itu K3? Kebersihan, ketertiban dan juga keindahan. Itu yang harus dilaksanakan oleh seluruh siswa. Wajib membawa alat sholat masing-masing ya. Jadi seluruh siswa di sini diwajibkan membawa alat sholat masing-masing, terutama perempuan mukena, karena keterbatasan jumlah mukena yang ada di sekolah.
Otomatis dan apalagi situasi seperti ini, pandemi seperti ini, semua alat yang digunakan adalah alat-alat pribadi, terutama alat ibadah. Sehingga ketika nanti pelaksanaan sholat, baik itu sholat duha, sholat duhur, ataupun sholat asar, ataupun sholat Jumat bagi laki-laki, itu diwajibkan untuk di SMK Yamsik. Terus memberikan surat keterangan berhalangan hadir, ya, ketika KBM tidak bisa mengikuti ketika tatap muka, ya nanti dalam situasi normal sakit harus surat dari dokter ataupun dari orang tua bisa di kita. Yang asal itu benar-benar dari orang tua, bukan tanda tangan siswa sendiri. Terus hal lain itu pun sama, misalkan izin dan sebagainya itu harus dari orang tua. Itu mungkin kewajiban siswa-siswi dari SMK Yamsik. Tentunya itu semua istilahnya lumrah, sama dengan ketika kalian waktu di SMP ataupun di MTS. Di sini pun ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seluruh siswa SMK Yamsik Kuningan, baik kelas 10 sampai kelas 12. Yang pertama, tidak bersalaman dengan guru, teman dan yang lainnya selama pandemi. Ya, selama pandemi ini belum berlalu, jadi ketika berpapasan cuma mengucapkan salam saja, tidak bersalaman dengan cara bersentuhan seperti itu. Ya, baik pun bersama antar teman pun itu tidak boleh. Ya, cukup mengucapkan salam dari kejauhan, assalamualaikum atau selamat pagi ataupun selamat siang, tapi berhubung di kita mayoritas Islam, ucapkan saja dengan assalamualaikum. Yang berikutnya, tidak menggunakan peralatan secara bersama-sama selama pandemi seperti ini. Ya, jadi semua alat tulis, semua alat makan dan semua alat ibadah itu menggunakan alat pribadi masing-masing selama pandemi ini. Ya, karena setelah mendapat himbauan dari pemerintah, kita semua pun harus mematuhinya. Semua alat yang digunakan adalah alat-alat milik pribadi. Ya, tidak menggunakan alat-alat dari teman ataupun dari yang lainnya seperti itu. Terus yang ketiga, larangan yang ketiga, siswa tidak diperkenakan memakai atribut selain atribut sekolah. Ketika KBM sudah berjalan dengan seperti biasa, di lingkungan sekolah yang berlaku hanyalah atribut sekolah, baik jaket, baik sweater ataupun hal topi dan sebagainya, itu hanya atribut sekolah. Tidak, intinya di sini supaya tidak terjadi miskomunikasi atau tidak terjadi rasisme atau tidak terjadi apa hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya atribut yang berlaku di sekolah, di lingkungan sekolah adalah atribut sekolah. Ya, apalagi dengan atribut-atribut, mohon maaf, gangster dan sebagainya itu tidak berlaku. Ya, di lingkungan SMK Yamsik Kuningan ini. Terus yang berikutnya, siswa tidak diperkenankan menggunakan atau memakai perhiasan berlebihan, ya, karena ini mencakup keselamatan bagi anak-anakku sekalian. Jadi untuk perhiasan, ya, selama nanti ketika KBM udah dimulai, itu simpan saja di rumah, titipkan sama orang tua supaya tidak digunakan di lingkungan sekolah. Yang dikhawatirkan bukan di lingkungannya, ya, ketika kalian pulang ataupun ketika berangkat itu di perjalanan. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengancam keselamatan bagi anak-anakku sekalian. Terus yang berikutnya, siswa dilarang membawa senjata tajam, obat-obat terlarang, narkoba dan sejenisnya. Itu dilarang keras. Bila perlu, ketika ketahuan membawa hal-hal demikian, sekolah akan langsung menindak, bahkan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib, bahkan mengeluarkan, ya, dari lingkungan SMK Yamsik. Apalagi kalian mengkonsumsinya, itu udah jelas, ya. Terus yang berikutnya, dilarang menggunakan HP selama KBM, terkecuali, ya, itu diperintah oleh guru tersebut yang bersangkutan. Ya, ketika KBM dimulai, itu handphone semuanya disimpan, ya, di tempat yang sudah disediakan, terkecuali pembelajaran-pembelajaran tertentu yang sekiranya memerlukan alat komunikasi, boleh digunakan seizin guru yang bersangkutan. Terus dilarang aksi coret-coret di lingkungan sekolah. Ya, di sini sekolah kita adalah milik kita bersama, harus dijaga kebersihannya, keindahannya, baik keamanannya, ya. Sehingga kalau nggak sama kita, sama siapa lagi?
ya, baik kebersihannya, keindahannya. Ketika lihat sampah ya setidaknya kita pedulilah untuk mengambilnya dan memindahkannya ke tempat sampah yang berserakan. Walaupun udah ada petugas, tetap kita pun sebagai penghuni di SMK Yamsik ini, sebagai warga SMK Yamsik ini harus tetap peduli. Ya, apalagi aksi coret-coret di tembok yang sulit, ya, itu otomatis ada hukuman atau sanksi yang diberikan nanti terhadap siswa. Yang jelas sanksi di sini tidak berupa fisik, ya, yang jelas sanksi sosial nantinya, bila perlu pemanggilan orang tua seperti itu. Intinya sanksi-sanksi yang ada di sini sifatnya mendidik, tidak untuk memberikan bukti fisik dan sebagainya. Dan untuk siswa laki-laki, rambut harus rapi, ya, nggak harus cepat, yang penting rapi, ya. Depan ada batasan mata, belakang kerak, samping kiri, samping kanan telinga, ya. Tapi bila perlu pakai minyak rambut silakan, sedemikian rupa, serapi mungkin tunjukkan. Dan jangan sampai dicat warna untuk rambut, ya. Untuk perempuan walaupun pakai kerudung diupayakan janganlah, ya, tunjukkan bahwa kalian tuh seorang pelajar, bahwa kalian tuh seorang siswa, bahwa penampilan pun sebagai penampilan seorang pelajar seperti itu. Itu tentunya tata tertib yang ada di SMK Yamsik selama pandemi ataupun nanti ketika KBM dimulai setelah kondisi normal. Mudah-mudahan secepatnya, ya, Indonesia kembali normal seperti negara-negara yang ada di Eropa ataupun di luar sana. Kita tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi ini. Tak lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan selalu diberikan kesehatan, keluarga kita biasa. Kita semua di sini, ya, untuk mengawali semua aktivitas, semua kegiatan tentunya harus dengan berdoa. Itu aja yang dapat saya sampaikan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan tentang tata tertib sekolah. Mudah-mudahan kita semua tetap berikan kesehatan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.